Van Mechelen nog, Hermans met de bal op het hoofd van Walsh en dan staat het 2-1. Voilà, dat kunnen ze nog. Het is Walsh die het doelpunt maakt. Zijn eerste van het seizoen. Nou, maakt er altijd wel een paar. Kisah seorang Sandy Walsh menarik buat dibahas. Dimulai dari perjuangan panjangnya buat bisa membela timnas Indonesia, hingga kini menjadi salah satu pilar utama timnas Indonesia. Seperti apakah kisah seorang Sandy Walsh yang berjibaku meraih mimpi-mimpinya dalam sepak bola? Sandy Walsh lahir pada tanggal 14 Maret 1995 di Brussels, Belgia. Ayahnya, Kerry Walsh, berasal dari Inggris dan keturunan Irlandia. Sementara sang ibu, Brigia Pater, berasal dari Swiss yang memiliki paspor Belanda. Secara total, Sandy Walsh memiliki 6 garis keturunan negara yang berbeda dari orang tua dan keluarganya, yakni Indonesia, Belanda, Belgia, Irlandia, Swiss, dan Inggris. Darah Indonesia ia dapatkan dari orang tua ibunya, sebab kakek dan nenek Sandy dari pihak ibu berasal dari Surabaya, Indonesia. Secara resmi, yang memiliki keturunan langsung dari Indonesia adalah kakek nenek dari ibu. Kakek lahir di Surabaya dan nenek di Purworejo. Mereka bertemu dan akhirnya pindah ke Belanda, ujar Sandy Walsh. Ada fakta menarik dari salah satu pemain keturunan timnas Indonesia ini. Siapa sangka jika sang ayah ternyata adalah seorang pelatih. Akan tetapi, sang ayah bukan menjadi juru taktik di sepak bola, melainkan olahraga squash. Menariknya, ayah Sandy Walsh juga memiliki klub olahraga raket asal Inggris tersebut. Sandy bahkan mengaku suka bermain tenis dikarenakan sejenis dengan olahraga squash tersebut. Ayah saya punya klub squash. Dia adalah seorang pelatih dan menghabiskan waktu berjam-jam di klub squashnya. Saya lahir dengan raket di tangan dan suka bermain tenis, ungkap Sandy. Namun, Sandy Walsh perlahan beralih ke dunia sepak bola. Pengaruh itu datang dari sekolahnya, sebab sebagian besar teman-temannya dahulu senang bermain sepak bola. Sandy Walsh memulai perjalanan sepak bolanya sejak usia muda. Ia menimba ilmu di sejumlah akademi sepak bola, mulai dari Tempo of Village pada 2001 hingga 2002, di RC Hoylar pada 2002 hingga 2003, Anderlecht dari 2003 hingga 2011, dan terakhir di Genk dari 2011 hingga 2012. Debut profesionalnya terjadi pada 2 September 2012 bersama KRC Genk di Liga Pro Belgia. Selama 5 musim dari 2012 hingga 2017, Sandy tampil dalam 51 pertandingan dan mencetak 1 gol. Ia juga sempat merasakan atmosfer kompetisi Eropa saat bermain di Liga Eropa 2013-2014. Bersama KRC Genk, ia sukses meraih gelar juara Piala Belgia pada 2013. Pada periode 2011 hingga 2014, Sandy Walsh pernah dipanggil ke dalam skuad timnas Belanda junior. Sandy bermain untuk timnas Belanda kelompok umur mulai dari U15 hingga U20. Sandy Walsh juga pernah membela timnas Belanda U17 dan U19, yang mana ia menjadi bagian dari tim Belanda yang menjadi juara Euro U17 2012 lalu. Uniknya, kala menjuarai Euro U17 2012, ia menjadi rekan setim dari Tom Haye, yang kini kembali bersua di timnas Indonesia. Sandy juga menjadi satu tim dengan Nathan Ake, yang kini merupakan salah satu palang pintu pertahanan di Manchester City.
Setelah itu, Sandy Walsh sempat bermain lagi untuk Belanda U19 dan mencatatkan 2 caps. Sayangnya, ia tak pernah lagi dipanggil untuk timnas Belanda level senior. Perjuangan Sandy Walsh menjadi WNI bermula saat ia masih di KRC Genk, salah satu klub kasta pertama di Liga Belgia tersebut. Kala itu ia bermain di perempat final Liga Eropa musim 2016-2017. Sandy bercerita bahwa ada media olahraga di Indonesia yang menulisnya sebagai pesepak bola Belgia atau Belanda keturunan Indonesia yang bermain di Liga Eropa. Dan saat itulah menjadi awal mula proses naturalisasinya. 7 tahun lalu pada 2016, saya di KRC Genk dan berada di perempat final Liga Eropa. Itu menakjubkan. Saya masuk berita olahraga. Saya ditulis sebagai pesepak bola Belgia atau Belanda keturunan Indonesia yang berpartisipasi di perempat final Liga Eropa, cerita Sandy. Setelah 2 tahun berlalu, pada 2018, Sandy Walsh dikontak oleh pelatih timnas Indonesia kala itu, yakni Simon McManamy. Melalui platform Instagram, pemain berposisi bek kanan tersebut kemudian melakukan perjalanan ke Jakarta. Saya bertemu dengan Coach Simon dan PSSI. Mereka ingin merekrut saya. Disitulah relasi dimulai. Saya dapat menemukan budaya Indonesia, kata Sandy Walsh. Sayangnya, Simon McManamy harus dipecat oleh PSSI saat Sandy Walsh sedang melengkapi dokumen naturalisasi, sehingga membuat prosesnya menjadi terhambat karena ada pergantian ketua dari Iwan Bule dan pelatih baru yakni Shin Tae-yong. Mereka memecat pelatih timnas Indonesia, jadi kontak saya langsung hilang. Banyak orang di dalam federasi direposisi. Mereka menyambut ketua yang baru. Kontak langsung saya sudah tidak ada lagi, ungkap Sandy Walsh. Sebelum memutuskan menjadi WNI, Sandy Walsh mengaku hampir membela timnas Irlandia dikarenakan mendapatkan panggilan dari Federasi Sepak Bola Irlandia. Namun, sang pemain lebih memilih untuk membela timnas Indonesia dikarenakan ia ingat wasiat dari kakek dan neneknya yang tinggal di Surabaya. Sebenarnya dalam hal timnas memiliki 2 pilihan yakni Irlandia dan Indonesia. Namun saya harus memilih salah satu di antara 2 pilihan tersebut. Pada akhirnya saya ingat dengan pesan dari kakek dan nenek saya yang tinggal di Surabaya. Keduanya bilang kepada saya untuk membela timnas Indonesia jika seandainya tidak dipilih oleh Belanda, imbuh Sandy Walsh. Di tahun 2020, keadaan menjadi serba rumit. Sandy sempat merasa frustasi, bahkan ia sempat menganggur selama 4 bulan setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh timnya kala itu, Zulte Waregem. Saat Sandy Walsh mempertimbangkan pensiun dini selama periode pengangguran, dukungan datang dari ibu dan saudara perempuannya. Bersama-sama, mereka melakukan kunjungan ke makam sang kakek. Hingga pada akhirnya, Kevin McHallen datang menyodorkan kontrak buat Sandy Walsh. Peristiwa ini menjadi awal mula titik balik bagi karir Sandy Walsh. Seperti kata pepatah, sekali dayung 2 pulau terlampaui. Saat proposal kontrak dari Kevin McHallen berada di mejanya, asisten dari Shin Tae-yong kala itu menjadi pelatih timnas Indonesia juga menghubunginya. Peluang Sandy untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia kembali terbuka. Asisten itu bertanya apakah saya masih tertarik untuk bermain di timnas Indonesia. Saya jawab ya, pada 7 tahun yang lalu. Mereka meminta saya untuk mengirimkan dokumen yang diperlukan. Akhirnya mereka memiliki semua dokumen yang diperlukan. Disitulah benar-benar dimulai. 3 tahun lalu, saya tidak akan pernah melupakan momen itu. Saya menyanyikan lagu kebangsaan dengan mata tertutup, ujar Sandy Walsh yang menceritakan proses naturalisasinya hingga disumpah WNI. Setelah mengantongi paspor Indonesia pada Desember 2022, Sandy Walsh melewatkan kesempatan debutnya hingga 2 kali. Salah satunya adalah laga besar melawan juara dunia Argentina. Sebelum itu,
Sandy Walsh sempat mendapatkan panggilan dari Sintayong untuk bermain di Piala AFF 2022. Namun, hal itu tak diizinkan oleh klubnya, Kevin McHallen, dikarenakan bukan agenda FIFA. Hal tersebut sempat menimbulkan kontra oleh kalangan netizen, hingga membuat Sandy Walsh harus memberikan klarifikasinya terkait kegagalan dirinya membela skuad Garuda di Piala AFF 2022. Selanjutnya, saat timnas Indonesia akan menghadapi Palestina pada 15 Juni 2023, Sandy Walsh menjadi salah satu pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk mengikuti pemusatan latihan di Surabaya. Sayang, cedera betis kala itu menunda debutnya. Barulah pada FIFA Matchday edisi September, Sandy Walsh akhirnya benar-benar melakoni debutnya bersama timnas Indonesia saat mengalahkan Turkmenistan dengan skor 2-0 di tanah leluhurnya, Surabaya. Debutnya itu menjadi pertandingan yang akan dikenang oleh Sandy Walsh sebagai salah satu momen terbaik dalam hidupnya. Sandy memiliki kisah unik saat timnas Indonesia berlaga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Brunei Darussalam. Pada laga tersebut, Sandy Walsh dilanggar oleh pemain Brunei di kotak penalti. Ia berkesempatan untuk mencetak gol debutnya melalui penalti tersebut. Akan tetapi, ia menolak dan lebih memilih memberikannya kepada Ramadan Sananta. Sandy Walsh menolak menjadi eksekutor dikarenakan ia tidak ingin gol pertamanya untuk timnas Indonesia dicetak melalui titik putih dan memberikan bola tersebut kepada sang penyerang timnas, Ramadan Sananta. Saya tak ingin mencetak gol debut saya melalui penalti. Saya ingin para striker ini lebih percaya diri, sehingga bisa mencetak banyak gol, ungkap Sandy Walsh. Gol pertama itu akhirnya datang juga. Bahkan Sandy Walsh yang mengincar gol pertamanya saat laga kontra Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 justru terwujud saat melawan tim raksasa Asia, Jepang di Piala Asia 2023. Gol tersebut dimulai dari lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan yang mengenai kepala dari pemain Jepang. Bola liar tersebut kemudian sampai di kaki Sandy Walsh, mana ia lalu menendang bola dan masuk ke gawang Zion Suzuki. Sayangnya, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 3-1 di laga terakhir grup D Piala Asia 2023. Meski kalah, timnas Indonesia kala itu berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 sebagai peringkat ketiga terbaik. Berlanjut pada ronde kedua kualifikasi Piala Dunia saat laga kontra Vietnam, Sandy Walsh duduk di bangku cadangan. Pemain yang saat itu masih bermain di Kevin McHallen tersebut baru turun di pergantian babak dan menggantikan Yaakob Sayuri. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, memilih Rizky Ridho sebagai kapten ketika Asnawi Mangkualam dan Jordi Amat tidak bisa bermain. Kemudian keputusan Sintayong untuk menarik Rizky Ridho di menit ke-80 membuat posisi kapten timnas saat itu diemban oleh Sandy Walsh. Mulanya pemain yang sudah malang melintang di Liga Belgia tersebut kebingungan mengenai siapa yang dijadikan kapten setelah Rizky Ridho. Seusai laga, dalam unggahan di Instagram pribadinya, Sandy mengaku bangga telah menjadi kapten timnas Indonesia. 3 poin, ayo Garuda! Suatu kehormatan memakai ban kapten untuk negara indah ini, tulis Sandy Walsh di kolom keterangan Instagram. Musim 2024-2025 bersama Kevin McHallen bisa dibilang menjadi musim yang tidak begitu berkesan bagi Sandy Walsh. Pasalnya ia mulai terpinggirkan dari line up utama Kevin McHallen. Sandy Walsh semakin kehilangan menit bermain di klubnya, yang berdampak langsung pada posisinya di skuad reguler. Persaingan ketat dan rentetan cedera membuatnya semakin tersingkir dari pilihan utama tim.
Sejak awal musim 2024-2025, kesempatan bermain Sandy Walsh sudah mulai berkurang. Namun, situasinya semakin memburuk setelah ia mengalami cedera pada September 2024. Alih-alih kembali mendapatkan tempatnya setelah pulih, Sandy justru semakin terpinggirkan setelah kembali dari tugas bersama Timnas Indonesia pada November 2024. Pada akhirnya, minimnya menit bermain bersama Kevin McHallen ditambah kontrak Sandy Walsh yang segera berakhir pada akhir Juni 2025 ini membuatnya hengkang dari Kevin McHallen dan bergabung ke salah satu klub raksasa Jepang, Yokohama Mariners. Diketahui, pemain Timnas Indonesia itu diikat kontrak hingga Juni 2027. Pemain berdarah Belanda itu mengaku sangat senang karena akan memulai petualangan barunya di Liga Jepang bersama Yokohama Mariners. Meski ini akan menjadi pengalaman barunya beraksi di kompetisi Asia level klub, ia optimistis bisa meraih kesuksesan. Walsh berjanji akan memberikan penampilan terbaiknya untuk bisa membawa Yokohama Mariners meraih hasil manis di J-League One 2025. Sandy Walsh memiliki mimpi mulia bersama Timnas Indonesia. Ia berhasrat mengantarkan Timnas Indonesia tampil rutin tiap edisi di Piala Asia hingga meloloskan skuad Garuda ke Piala Dunia. Sandy Walsh menegaskan bahwa dirinya yakin bisa membawa Timnas Indonesia mewujudkan mimpi tersebut. Menurutnya, seluruh pemain di Timnas Indonesia saat ini punya satu tujuan yang sama, yakni dapat lolos pertama kalinya ke Piala Dunia. Saya percaya akan hal itu, lolos ke Piala Dunia, kata Sandy Walsh. Ketika ditanya tentang kesempatan bermain di Liga 1 Indonesia suatu saat nanti, Sandy Walsh tak menolak. Ia berpikir bahwa suatu saat ketika dirinya mendekati masa pensiun, ia bakal mencoba atmosfer bermain di Liga Indonesia. Saya ingin bermain di Liga 1 di masa depan, ketika saya sedikit lebih tua. Ya, saya pikir itu Liga 1 semakin membaik setiap tahunnya, setiap musim. Jadi, ya saya ingin bermain di Liga 1 suatu saat nanti, sambung ex pemain Timnas Belanda U17 tersebut. Kisah perjalanan karir Sandy Walsh menjadi inspirasi bagi banyak pesepak bola keturunan Indonesia di luar negeri. Ia membuktikan bahwa dengan tekad kuat dan dedikasi yang tinggi, membela tanah air bukanlah hal yang mustahil. Selain itu, pengaruhnya dalam tim nasional sangatlah terasa, baik sebagai pemain di lapangan maupun sebagai sosok pemersatu bagi para pemain naturalisasi lainnya. Bagaimana menurut kalian, Bung, dengan kisah Sandy Walsh satu ini? Coba tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Kalian bisa request kisah pemain Indonesia mana lagi yang patut kita ceritakan. Jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bill supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.